Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in amma ba'du. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu disayangi Allah dan manusia yang lainnya. Teman-temanku yang dirahmati Allah, minggu kemarin pekan pertama kita telah membahas tentang akhlak-akhlak mulia, teman-teman. Di kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan, menerangkan contoh-contoh akhlak mulia, salah satunya teman-teman. Insya Allah pada kesempatan pekan kedua ini Bapak akan menerangkan tentang sabar, teman-teman. Oke, Pak Haji, apa sih sabar itu? Oke, pertanyaan yang bagus. Oke, jika kalian bertanya tentang sabar, maka Bapak akan menjawab tentang sabar. Sabar itu menurut bahasa menahan diri. Oke, teman-teman. Menurut istilahnya, sabar adalah menahan diri dari sesuatu yang tidak disukainya. Begini, teman-teman. Menahan diri untuk melaksanakan yang tidak ia sukai, itu sabar, teman-teman. Atau bisa juga sabar adalah menahan diri atas apa yang disuruh kepadanya dan ia tidak suka, teman-teman. Itu sabar, teman-teman. Menahan diri dari sesuatu yang dia tidak suka, teman-teman. Apa sih Pak Haji maksudnya? Oke, jika belum ngerti, Bapak akan sampaikan contohnya biar kalian ngerti. Ketika kalian diledek oleh teman kalian, apakah kalian senang diledek teman kalian? Oh, tentu tidak, teman-teman. Kalian tidak mungkin senang diledek oleh teman kalian. Maka dari itu, ketika kita mempunyai sifat sabar, maka kita tidak akan marah, tidak akan kesal kepada teman kita, karena kita bersabar. Itu sabar. Ketika kita diledek teman kita dan kita diam saja dan kita ikhlas dan kita tidak membalas ledek ke teman kita, maka itu disebut dengan sabar, teman-teman. Itu sabar ya. Oke, dan perlu diketahui, teman-teman, sabar itu terbagi menjadi 3, teman-teman. Pertama, sabar ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kok kita menjalankan perintah Allah harus sabar sih Pak Haji? Iyalah, teman-teman. Contohnya, ketika kita menghafal Al-Qur'an, pasti kita merasa capek, oke? Merasa lelah, merasa jenuh, merasa pusing, teman-teman. Maka dari itu kita harus selalu bersabar ketika menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ketika kita sabar menghafal Al-Quran tersebut, maka kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain coba Pak Haji selain menghafal Al-Quran. Contohnya ketika kita haji dan umroh. Haji dan umroh itu bukan perkara yang gampang. Kita harus siap uang dan kita harus siap tenaga jasmani dan rohani, teman-teman. Kita nanti disuruh muter-muter Ka'bah, bolak-balik sa'i, bolak-balik Bukit Sofa dan Marwah. Itu kan sesuatu yang capek. Ketika kita lelah dan kita tidak bisa, maka ibadahnya itu batal, teman-teman. Maka dari itu, jika kita sabar, Allah lipat gandakan pahala kita dan Allah janjikan surga kepada kita, teman-teman. Itu contohnya haji. Terus kemarin kita bulan puasa, kita sabar menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang membatalkan. Ketika kita sudah selesai puasa, maka kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Itu satu macam sabar menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar ketika menahan dari maksiat, teman-teman. Yang kedua, sabar menjauhi maksiat. Kok kita menjauhi maksiat harus bersabar? Iya, teman-teman. Ketika kita diajak teman-teman kita untuk mencuri misalkan, untuk meledek teman yang lain misalkan, atau banyak sekali perbuatan jelek ya,
kita sabar, kita tahan diri. Aku mah gak maulah, aku gak mau mencuri, nanti aku dihukum sama Allah. Itu teman-teman contohnya. Ketika kita mau diajak maksiat, kita bersabar, kita tahan. Kita lagi puasa nih, dan tidak ada orang yang melihat kita. Kita masuk kamar dan kita makan. Nah, itu berarti puasa kita batal dong, ya kan? Maka dari itu kita harus sabar menahan diri untuk makan. Nah, itu insya Allah akan berikan pahala kepada kita jika kita sabar menahan diri dari maksiat, teman-teman. Yang ketiga, teman-teman, sabar menghadapi takdir, teman-teman. Adapun sabar menghadapi takdir itu, teman-teman, contohnya kita kemarin tanggal 1 Januari kita dikasih takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa banjir, teman-teman. Nah, kita tidak boleh mengeluh kepada Allah. Ya Allah, kenapa banjir? Kan aku nggak bisa sekolah, kan aku nggak bisa belajar. Nggak boleh, teman-teman. Banjir itu datangnya dari Allah, maka kita harus selalu bersabar. Ini banjir berarti ini teguran dari Allah. Kita nggak boleh berbuat buruk, kita harus selalu berbuat akhlak mulia. Ketika kita bersabar karena ada banjir, misalkan gempa bumi, tsunami, atau banyaklah takdir-takdir yang buruk, tapi kita harus bersabar, maka kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, teman-teman. Sabar terbagi 3. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menghadapi takdir, teman-teman. Oke, Pak Haji, kalau kita sabar itu kita akan dapat apa? Orang yang bersabar pasti akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya, orang yang bersabar pasti dia akan bersama Allah nanti, dimasukkan Allah ke dalam surganya, teman-teman. Dan perlu diingat, teman-teman, kesabaran adalah sebuah cahaya yang akan menerangi kita nanti, teman-teman. Oke, teman-teman, itu sekilas tentang sabar. Semoga dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.